Beberapa orang memiliki berbagai macam untuk memahami kota. Kota bisa dimaknai penuh dengan dinamika dan kontradiksi. Di satu sisi, kota terlihat dipahami dengan pusat ekonomi, politik, bahkan romantisme suatu kota. Seperti slogan Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Jogja Istimewa. Kota Bandung, bumi Pasundan lahir ketika Tuhan sedang tersenyum, dan masih banyak lagi. Bagaimana kita melihat suatu kota? Urban city planning kota tersebut seperti memperhatikan pejalan kaki atau pedestrian, aksesibilitas transportasi publik, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Atau kita melihat suatu kota dari smart city, yaitu kota pintar, atau juga fasilitas-fasilitas yang ada di suatu kota. Ada salah satu yang kurang dapat perhatian dari suatu kota, yaitu ruang ketiga. Ruang ketiga adalah konsep yang merujuk pada ruang interaksi sosial selain ruang pertama, yaitu rumah, dan ruang kedua, yaitu kantor tempat bekerja. Istilah ini diperkenalkan oleh Ray Oldenburg. Ruang ketiga mencakup berbagai jenis ruang seperti taman, kafe, yang memungkinkan individu berinteraksi secara informal dan membangun hubungan sosial. Konsep ruang ketiga yang menekankan pentingnya ruang publik dalam membangun komunitas. Dalam buku The Great Good Place karya Ray Oldenburg. Namun, pada kenyataannya, bahwa sedikit perhatian yang diberikan pada hal memiliki manfaat yang melekat pada ruang ketiga. Melalui karakteristiknya, ruang ketiga sebagai ruang relaksasi atau pelarian dari rumah, yaitu ruang pertama, dan kantor ruang kedua, yang ruang-ruang tersebut begitu formal. Ruang ketiga melawan kecenderungan untuk membatasi seseorang berinteraksi secara informal dan berekspresi dengan terbuka untuk semua, dan tidak melihat pada perbedaan status sosial. Kata sosiolog Philip Slater, kehidupan komunitas ada ketika seseorang dapat pergi setiap hari ke lokasi tersebut pada waktu tertentu dan melihat banyak orang yang dikenalnya. Dalam bukunya yang berjudul The Pursuit of Loneliness yang diterbitkan pada tahun 1970, cara-cara di mana masyarakat dapat membangun kembali koneksi sosial dan menciptakan ruang untuk komunitas yang lebih kuat. Bagaimana nilai-nilai sosial mempengaruhi kesehatan mental dan kesejahteraan individu dalam konteks modern. Philip Slater memberikan wawasan dalam mencari keseimbangan antara kebebasan individu dan kebutuhan akan keterhubungan sosial melalui komunitas yang ada. Dengan demikian, ruang ketiga berperan penting dalam pelarian atau relaksasi dari ruang pertama yaitu rumah dan ruang kedua yaitu kantor yang begitu formal ataupun kaku. Tidak hanya itu saja, ruang ketiga dapat membangun komunitas yang lebih kohesif, mandiri, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ruang ketiga ada di ruang yang netral dan berfungsi untuk kesetaraan masyarakat mereka dengan kondisi kesetaraan sosial. Ruang ketiga diharapkan membuat suasana hati yang menyenangkan, relaksasi untuk pelarian atas kegiatan yang formal atau kaku.